Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Amal Latif Imani Sakti dengan NIM 066702400065, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Agung Tirtayansa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi yang berjudul Menggagas Strategi Pemberantasan Korupsi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dalam Pemerintahan Indonesia. Jadi di topik ini itu saya bukan cuma membahas masalah hukum, tetapi juga masalah moral, budaya, dan juga keadilan sosial yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, melalui presentasi ini itu saya ingin menunjukkan bagaimana strategi anti korupsi dapat dirancang secara berkelanjutan dan berpihak pada nilai-nilai sosial dan juga bangsa. Nah, di pendahuluan, seperti yang kita tahu, korupsi adalah tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan pada masa ini. Nah, menurut laporan Bank Dunia, lebih dari 2,6 triliun dolar Amerika Serikat hilang setiap tahun akibat korupsi di seluruh dunia, yang dimana fenomena ini tuh tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga meruntuhkan legitimasi pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Nah, di Indonesia, korupsi ini telah berlangsung sejak masa prakolonial hingga masa reformasi. Penelitian BAT di tahun 2017 itu menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan sering dilegitimasi melalui kebiasaan birokrasi yang tidak transparan. Meskipun lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi telah berdiri sejak tahun 2002, efektivitasnya sering terhambat oleh intervensi politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga hukum. Bahkan Indonesia Corruption Watch atau yang kita kenal sebagai ICW pada tahun 2024 mencatat peningkatan kasus korupsi di sektor pengadaan barang, pendidikan, dan bantuan sosial. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam esai ini muncul pertanyaan, mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan, dan bagaimana strategi anti korupsi yang efektif serta berkeadilan sosial dapat dirancang dalam konteks pemerintahan di masa sekarang. Nah, di slide selanjutnya di tinjauan pustaka. Nah, dalam menyusun kajian ini saya itu merujuk pada berbagai penelitian ilmiah dan beberapa teori terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama, dari BAT tahun 2017 menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia itu merupakan hasil dari sistem birokrasi yang secara struktural memberi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, Amirul dan kawan-kawan pada tahun 2003 menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus melibatkan penguatan etika dan integritas dalam birokrasi. Yang ketiga, Prakasa, Hariri, dan Fatmawati dan rekan-rekan di tahun 2021 melakukan studi kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menunjukkan pentingnya mitigasi berbasis masyarakat agar penyaluran bantuan tidak disalahgunakan. Selain itu, ada penelitian dari Komalasari dan Saripudin di tahun 2015 yang membuktikan bahwa pendidikan anti korupsi itu dapat diintegrasikan dalam kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Dan yang terakhir ada Sakban dan juga rekan-rekan di tahun 2005 menegaskan bahwa nilai Pancasila adalah fondasi moral yang harus menjadi dasar sistem anti korupsi di Indonesia. Nah, dari beberapa tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan multidimensional, yaitu adanya hukum, pendidikan, moral, dan juga sosial.
Di slide selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada masa prakolonial, yang mana praktek korupsi ini belum dikenal dengan istilah seperti itu, tapi ini tuh dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang yang sudah terjadi dalam bentuk pungutan berlebihan oleh pejabat adat ataupun bangsawan lokal. Misalnya dalam sistem kerajaan ada pejabat yang menarik pajak melebihi ketentuan untuk kepentingan pribadi, yang mana ini tuh menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia itu sudah ada pada relasi kekuasaan yang feodal. Nah, masuk ke masa kolonial Belanda, praktik korupsi itu semakin terlembagakan melalui sistem tanam paksa atau Kulturstelsel yang uh, ada pada abad ke-19, yang mana di sini tuh banyak pejabat pribumi, terutama bupati dan juga kepala desa itu menyelewengkan kewenangan dengan memeras rakyat demi memenuhi kuota tanam yang ditetapkan pemerintah kolonial. Sistem ini tuh melahirkan rente ekonomi di mana posisi administratif itu menjadi sumber keuntungan pribadi. Memasuki ketiga masa Orde Lama, nah setelah Indonesia merdeka, pemerintahan menghadapi kondisi ekonomi yang kacau dan juga sistem birokrasi yang belum mapan, yang mana korupsi ini sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan keuangan negara, ditambah dengan ketegangan politik antar kubu nasionalis, agama, dan juga komunis. Kasus korupsi seperti penyelundupan bahan ekspor atau penyalahgunaan dana pembangunan menjadi fenomena umum. Nah, memasuki poin keempat, pada masa Orde Baru, korupsi itu sudah mencapai bentuk paling sistemik. Di bawah rezim Soeharto, korupsi tidak hanya terjadi secara individual, tetapi menjadi bagian dari sistem kekuasaan melalui pola patronase politik dan juga ekonomi yang kroni. Nah, perusahaan-perusahaan yang dekat dengan keluarga cendana mendapat proyek besar dan monopoli bisnis seperti yang dijelaskan oleh Lubis tahun 2023, yang mana masa ini itu disebut era kroni kapitalisme, di mana loyalitas politik lebih penting daripada integritas dan juga transparansi. Memasuki pasca reformasi, yaitu setelah Orde Baru sampai sekarang, yang mana meskipun korupsi di tingkat pusat itu mulai ditekan melalui hadirnya KPK, nah fenomena korupsi ini justru menyebar ke daerah dengan adanya desentralisasi. Nah, jadi desentralisasi dan otonomi daerah ini membuka peluang-peluang baru bagi korupsi dalam pengelolaan dana desa, proyek infrastruktur, serta pengadaan barang dan juga jasa. Menurut data dari ICW tahun 2024 menunjukkan sebagian besar kasus korupsi berasal dari level pemerintah daerah dan juga legislatif lokal. Jadi dari masa ke masa korupsi di Indonesia itu selalu berubah, tetapi tidak pernah benar-benar hilang, yang mana dia itu cuma menyesuaikan diri dengan struktur kekuasaan dari yang dominan, kerajaan, kolonialisme, rezim militer, hingga demokrasi modern. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan konteks historis dan juga sosial, bukan hanya menekankan aspek hukum semata. Masuk ke kesimpulan, jadi dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia itu adalah masalah yang kompleks dan juga berakar dari sistem politik, ekonomi, dan juga budaya. Pemberantasan korupsi itu tidak akan hanya berhasil jika hanya mengandalkan tindakan hukum tanpa perubahan moral dan juga sosial. Strategi anti korupsi yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendidikan karakter, reformasi hukum, dan partisipasi publik. Nah, nilai Pancasila juga perlu kita jadikan sebagai panduan etika untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berintegritas sebagaimana ditegaskan oleh Sakban dan rekan-rekan. Integrasi nilai kebangsaan dalam sistem pendidikan dapat membentuk generasi yang anti terhadap ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, perang melawan korupsi bukan hanya soal menindak pelaku, tapi juga perjuangan moral untuk membangun masa depan Indonesia yang adil dan berkeadilan sosial.